Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 26 Agustus. Judulnya, Rencana Awal Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Tawarik 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Amin. Dalam Keluaran 23 ayat 20-33, Allah menyampaikan metode untuk menaklukkan tanah perjanjian. Bukanlah maksud Tuhan bagi bangsa Israel untuk memperjuangkan wilayah baru mereka, melainkan untuk diberikan kepada mereka. Hal tersebut telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan seharusnya diterima sebagai hadiah khusus dari Allah kepada Israel. Model penaklukan tanah perjanjian ditunjukkan selama penyeberangan Laut Merah. Allah berperang untuk umatnya dan memberi mereka kemenangan total atas mereka yang berencana untuk membunuh umatnya. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Orang Mesir dikalahkan sebab campur tangan Tuhan secara ajaib. Demikian pula pada zaman Raja Asyur, Sanherib. Allah juga mengalahkan tentara Asyur yang sangat besar, lengkap, dan terlatih tanpa bangsa Israel harus berperang. Tuhan memberikan kemenangan karena Raja Hizkia percaya pada firman Tuhan yang diberikan kepadanya melalui Yesaya. Dicatat dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35, juga Yesaya 37 ayat 36. Allah memberitahu Abraham bahwa tanah perjanjian tidak akan langsung diberikan kepada anak cucunya, tetapi setelah 400 tahun kemudian. Dicatat dalam Kejadian 15 ayat 13-16. Mengapa? Alasannya terkait dengan kejahatan penduduk tanah Kanaan. Allah dengan penuh belas kasihan bekerja dengan orang-orang itu dan memberi mereka satu periode kasih karunia lagi untuk bertobat. Namun mereka, yaitu penduduk Kanaan, terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Allah dan prinsip-prinsipnya. Sehingga ketika kesalahan bangsa-bangsa itu telah sempurna, Allah siap memberikan wilayah mereka kepada bangsa Ibrani sebagai tanah air yang baru. Di samping itu, Allah berjanji bahwa Ia akan menghalau bangsa-bangsa yang mendahului Israel dengan dua metode yang tidak biasa, tetapi sangat efektif. Yang pertama, dengan mengirimkan kengerian dan ketakutan kepada bangsa-bangsa yang jahat. Dan yang kedua, dengan lebah yang akan mengusir bangsa itu. Sebelum bangsa Israel tiba di wilayah baru, musuh-musuh mereka akan meninggalkan tempat itu dan berbalik dan lari. Keluaran 23 ayat 27 dan 28. Peran penting dalam penaklukan tanah perjanjian dimainkan oleh malaikat Tuhan. Utusan ini adalah Kristus yang menuntun Israel, menaklukkan wilayah-wilayah, dan melindungi mereka. Kristus adalah tiang awan yang menuntun mereka di siang hari dan tiang api di malam hari. Orang Israel harus memperhatikan dan mendengarkan Kristus dengan saksama, karena Kristus memiliki otoritas ilahi. Keluaran 23 ayat 21. Pembangkangan terhadap kehendak Allah dan ketidakpercayaan pada kepemimpinan Allah akan mempersulit kemajuan mereka. Renungkan pelajaran ini, yaitu bahwa Allah memberikan waktu bertahun-tahun kepada para penyembah berhala untuk mengubah cara hidup mereka. Ini mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah dan juga tentang batas-batas kasih karunia tersebut bagi mereka yang menolak untuk menerimanya.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.